warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Permata Alawiyah dari kelas 4C, kelas siang dengan NIM 23062111073. Saya akan menjelaskan tentang materi anggaran penjualan dari mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Yunita Hasrina, SEMM. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan merupakan taksiran dari hasil penjualan atau pendapatan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih, yang dimana pendapatan ini akan dirincikan secara per bulan. Nah, anggaran penjualan ini dapat dikatakan titik sentral terhadap pembuatan anggaran biaya. Lalu, apa sih kegunaan anggaran penjualan? Anggaran penjualan dapat digunakan sebagai dasar anggaran lainnya, yang dimana anggaran ini akan memudahkan bagi perusahaan untuk menyusun anggaran-anggaran lainnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan? Yang pertama, faktor pemasaran, yaitu kondisi pasar, persaingan, konsumen, dan kondisi promosi. Yang kedua, yaitu faktor keuangan atau modal kerja. Yang ketiga, faktor ekonomis. Yang keempat, faktor teknis, yaitu kapasitas dan bahan baku. Yang kelima, faktor kebijakan dari perusahaan. Dan simulasi peramalan anggaran penjualan dari tren matematik. Yang A, metode time series moment. Pada metode moment ini, dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, untuk persamaan pertama, sigma Y sama dengan A dikali N plus B sigma X. Dan untuk persamaan kedua, itu sigma X Y sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Untuk mendapatkan nilai skor X pada rumus persamaan tersebut adalah dengan menentukan tahun pada awal data atau skor X dengan skor 0 pada data pertama, tahun berikut dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soal berikut, yang dimana tahun 2014 nilai Y 780, 2015 nilai Y 915, tahun 2016 1040, tahun 2017 1375, tahun 2018 1500, dan jumlah atau sigma dari nilai Y yaitu 5610. Nilai X pada data pertama itu dianggap 0 dan data-data seterusnya dianggap 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada soal ini jumlah atau sigma dari nilai X yaitu sebesar dengan 10. Nilai XY didapatkan artinya nilai X dikalikan dengan nilai Y. 2014 itu 0, 2015 itu 915, 2016 itu 2080, 2017 itu 125, 2018 itu 6000, yang ditotalkan 13.120. Nilai X kuadrat artinya nilai X yang dikuadratkan. Tahun 2014 itu 0, tahun 2015 itu 1, 2016 itu 4, 2017 itu 9, 2018 itu 16. Jika ditotalkan atau dijumlahkan sama dengan sigma itu untuk nilai X kuadrat sebesar 30. Yang ditanya adalah berapa nilai Y pada tahun 2019, dan diketahui pada tahun 2019 itu nilai X-nya adalah 5. Persamaan pertama dan rumus persamaan kedua untuk mengeliminasi salah satu dari nilai A atau nilai B. Nilai N itu diketahui dari jumlah tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian, setelah didapatkan atau sudah dimasukkan dalam persamaan, itu untuk persamaan pertama itu dikalikan dengan 2, persamaan kedua itu dikalikan dengan 1. Kemudian didapatkan 11.220 sama dengan 10A plus 20B. Dan persamaan kedua 13.120 sama dengan 10A plus 30. Dan nilai tersebut dikurangkan atau dieliminasi. 11.220 dikurang 13.120 sama dengan minus 1.900. Dan 10A itu dicoret, 20B
dikurang 30B sama dengan min 10B. B sama dengan 190. Untuk menentukan nilai A, masukkan salah satu persamaan, yaitu 5.610 sama dengan 5A plus 10 kurung 190 sama dengan 5.610 sama dengan 5A plus 1.900. 5A sama dengan 5.610 dikurang 1.900. 5A sama dengan 3.710 dan nilai A 742. Sekarang tahun 2019, X-nya adalah tahun kelima dari persamaan Y sama dengan A plus BX sama dengan 742 plus 190 dikalikan dengan 5 sama dengan 742 ditambah 950 sama dengan 1692. Jadi, besar peramalan anggaran penjualan untuk tahun 2019 dengan menggunakan metode time series moment adalah sebanyak 1.692 unit. Anggaran penjualan dari tren matematik yang B, metode time least square atau kuadrat terkecil. Pada metode ini, penentuan tahun dasar berada pada tengah data dengan sigma X 0. Bila data genap, N genap, maka skor X adalah 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5, dan seterusnya. Bila data ganjil, N ganjil, maka skor X adalah 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A sigma Y per N untuk persamaan pertama, dan B sigma XY per sigma X kuadrat untuk persamaan kedua. Contoh soal dari perhitungan metode least square yaitu tahun 2014 untuk nilai Y 780, tahun 2015 itu 915, 2016 1040, 2017 1375, 2018 itu 1500. Apabila jika dijumlahkan atau mendapatkan nilai sigma untuk nilai Y yaitu sama dengan 5610. X pada soal berikut dan tahun tersebut itu ganjil, maka dimulai dari nilai min 2, min 1, 0, 1, dan 2 yang apabila jika dijumlahkan itu mendapatkan nilai 0. Kan nilai XY artinya nilai X dikalikan dengan nilai Y. Pada tahun 2014 mendapatkan nilai min 1560, 2015 min 915, 2016 itu 0, 2017 itu 1375, dan 2018 itu 3000. Apabila jika dijumlahkan mendapatkan nilai 1900. Dan untuk mendapatkan nilai X kuadrat itu artinya nilai X yang dikuadratkan. Tahun 2014 itu 4, 2015 itu 1, 2016 itu 0, 2017 itu 1, dan 2018 itu 4. Apabila dijumlahkan bernilai 10. Pada soal berikut untuk tahun 2019 yang ditanyakan itu Y, dan tahun 2020 yang ditanyakan itu Y-nya juga. Dan untuk nilai X pada 2019 itu 3, 2020 itu 4. Nilai tersebut ke dalam persamaan 1 dan 2. Dan persamaan pertama itu A sama dengan sigma Y per N sama dengan 5610 per 5 sama dengan 1122. Dan persamaan kedua yaitu B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 1900 per 10 sama dengan 190. Persamaannya sama dengan Y sama dengan A plus BX sama dengan 1122 plus 190X. Maka peramalan anggaran tahun 2019 nilai X adalah 3. Dan saudara juga dapat menentukan anggaran tahun 2020 dengan nilai X sama dengan 4. Besar anggaran tahun 2019 adalah Y 1122 plus 190 dikali dengan X sama dengan
1122 plus 190 dikalikan dengan 3 sama dengan 1122 plus 570 sama dengan 1692. Peramalan anggaran penjualan untuk tahun 2019 dengan menggunakan metode Time-Least Square adalah sebanyak 1692 unit. Peramalan anggaran penjualan C. Metode semi-average, setengah rata-rata. Metode ini membagi data menjadi data kelompok untuk dimasukkan ke dalam kolom X menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan rata-rata kelompok 1, B rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 per N. N adalah jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2. X jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Dalam pemberian skor X untuk metode semi-average ini, yang menjadi acuan saudara adalah kelompok pertama. Jumlahnya harus 0, skor 0, yang menjadi catatan saudara untuk mendapatkan jumlah 0 tersebut. Data pembagian kelompok X yang saudara miliki adalah ganjil, maka melibatkan angka 0 di tengah kelompok pertama. Skornya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Dan apabila data pembagian kelompok X saudara genap, maka tidak melibatkan angka 0, tetapi melibatkan angka ganjil skornya, sama dengan min 7, min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7, dan seterusnya. Metode semi-average tahun 2014 780, 2015 915, 2016 1040, dan semi total dari penjualan atau nilai Y yaitu 2735. Untuk seterusnya, tahun 2016 yaitu 1040, 2017 1375, 2018 1500, dan semi total dari penjualan atau nilai Y yaitu 3915. Nilai semi-average 2735 per 3 karena nilai Y itu terdapat 3 sama dengan 911,67, dan untuk menentukan nilai X min 101 karena nilai dari data tersebut ganjil. Jadi melibatkan data 0 pada tengah data. Nilai semi-average 3915 per 3 sama dengan 1305, dan nilai X-nya itu 2, 3, dan 4. Kemudian, berapa nilai Y dari tahun 2019 dan tahun 2020? Dan nilai X-nya sudah ditentukan jika 2019 itu 5, 2020 itu 6. Nilai A diambil dari rata-rata kelompok pertama yaitu A sama dengan 911,67 dan nilai B sama dengan 1305 dikurang 911,67 per 3 sama dengan 393,33 per 3 sama dengan 131,11, sehingga adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 911,67 ditambah 131,11 dikali X. Maka peramalan anggaran tahun 2019 nilai X adalah 5, dan saudara juga dapat menentukan anggaran tahun 2020 dengan nilai X sama dengan 6. Besar anggaran tahun 2019 adalah Y sama dengan 911,67 ditambah 131,11 dikalikan dengan X. Y sama dengan 911,67 ditambah 131,11 dikalikan dengan 5. Y 911,67 plus 655,55. Y sama dengan 1567,22 unit.